OK，我们来祷告。主耶稣，谢谢你，今天我们能够集中在一起听你的话语。今天带你领我们的心，接受你的话语。谢谢你，主耶稣，奉你的名求我们祷告，阿min. Oke, saudara, hari ini saya akan memberikan topik yang sangat tidak populer, tapi topik ini justru membuat saya mengerti kekristenan itu seperti apa. Jadi ini adalah sebagai pintu untuk saya mengenal kekristenan itu lebih baik lagi, bukan lebih baik, menjadi satu langkah yang sangat besar. Karena inilah inti dari kekristenan, sekedar dari moralitas, sekedar menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Jadi saya mulai dengan satu firman, ya. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, Aisara Cingni Tu Huai. 我们开始用箴言16章，耶和华所恨恶的有6样，连他心所憎恶的共有7样，就是高傲的眼、撒谎的事、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人。 Ini saya ambil dari buku Mere Christianity karangan C.S. Lewis dalam chapter The Great Sin. Ini adalah satu chapter yang susah di dalam karangan dia, tetapi saya rangkum semuanya agar menjadi lebih mudah dan lebih dapat dimengerti. Jadi yang saya berikan hari ini adalah rangkumannya yang saya tulis untuk bisa dimengerti. Oke, saya mulai pendahuluan. Apakah itu dosa yang besar? Dosa apa yang lebih buruk dari dosa lainnya? Saudara, ada satu dosa buruk yang tidak seorang pun di dunia ini yang bebas darinya. Dengan kata lain, kita semua mempunyai dosa ini, saudara. Yang dibenci semua orang di dunia ketika melihatnya itu ada pada orang lain. Dan hampir tidak ada orang lain, kecuali orang Kristen yang mengaku ini adalah dosa, yang pernah membayangkan bahwa mereka sendirilah yang bersalah. Tidak ada dosa yang membuat seorang semakin tidak populer, dan tidak ada dosa yang tidak kita sadari dalam diri kita sendiri. Dan semakin banyak kita memilikinya, yaitu kesombongan, semakin kita tidak menyukainya bila itu ada pada orang lain. Menurut guru-guru Kristen, dosa yang paling besar, yang paling jahat adalah kesombongan. Saudara, imoralitas, ketidaksucian, kemarahan, keserakahan, bahkan mabuk-mabukan, dan sebagainya hanyalah kutu-kutu belaka jika dibandingkan kesombongan. Melalui kesombonganlah iblis menjadi iblis. Kesombongan menuntun pada dosa lainnya. Ini adalah pola pikir yang sepenuhnya anti Tuhan. 我们这是起先的，这是大罪吗？什么罪比其他的罪更严重？这个世界上有一种恶性，没有人能摆脱。世界上每个人都讨厌在另一个人身上看到这种情况，除了基督徒之外，几乎没有人认为自己有罪。没有任何错误会导致一个人不那么受欢迎，也没有我们自己没有意识到的错误。我们拥有的这种特质越多，我们就越不喜欢别人的这种特质。根据基督教教师的说法，最根本的罪、最邪恶的罪就是骄傲、不洁、愤怒、贪婪、凶酒等等。与骄傲相比，只不过是色子而已。
正是通过骄傲，撒旦才成为撒旦。骄傲会导致其他罪恶，只是一种完全反神的心态。 Mengapa kesombongan adalah dosa yang sangat besar? Karena yang pertama, orang yang sombong itu harus menjadi lebih baik dari orang lain. Kalau tidak, dia benci hal itu. Apakah Anda bergumul dengan kesombongan? C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity memulai dengan sebuah tes sederhana, yaitu semakin banyak kesombongan yang Anda miliki, semakin Anda tidak menyukainya pada orang lain. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda dihina, atau tidak diperhatikan orang lain, atau dilindungi, atau dipuji orang lain? Jika Anda sombong, Anda akan sangat panas hati ketika orang lain menang. Kesombongan tidak mendapatkan kesenangan karena memiliki sesuatu. Oh, saya udah punya mobil. Oh, saya udah punya kepandaian. Dia tidak senang dengan itu. Dia senang hanya karena memilikinya lebih banyak dari orang lain. Kita mengatakan orang-orang sombong seharusnya adalah orang-orang kaya, orang-orang pandai, atau orang ganteng. Padahal sebenarnya bukan itu. Sebenarnya tidak, saudara. 骄傲的人想比别人更好，你是否与骄傲做斗争？C.S. Lewis 在他的著作中以一个简单的测试开始：你越骄傲，你就越不喜欢别人的骄傲。当你受到别人的侮辱、不被注意、保护和赞扬时，你感觉如何？如果你骄傲，当别人赢时，你就会变得很热。骄傲并不因为拥有某些东西而感到快乐，而是因为拥有比别人更多的东西而感到快乐。我们所骄傲的人应当富有、聪明、英俊，但事实并非如此。 Orang sombong menikmati dengan menjadi lebih kaya, atau lebih pintar, atau lebih tampan dari orang lain. Mereka inginnya begitu. Jika ada orang lain menjadi kaya, atau pintar, atau tampan, tidak yang bisa disombongkan. Jadi saudara, perbandingan itulah yang membuat orang sombong, yaitu kenikmatan berada di atas yang lain. Karena mereka selalu bersaing sama orang lain, karena tidak mungkin bagi orang sombong untuk mengasihi. Karena selama ada orang yang lebih dari dia, dia akan benci sama orang itu. Nah, yang kedua, orang yang sombong itu tidak pernah puas. Bersaing dengan orang lain tidak selalu merupakan kesombongan. Misalnya, ketika sumber daya langka, orang sering bersaing satu lain untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Akan tetapi, orang yang sombong akan berusaha mendapat lebih banyak meskipun dia sudah mendapatkan lebih dari yang dibutuhkannya. Nah, saudara, banyak dosa seperti keserakahan, keegoisan adalah akibat dari kesombongan. 他们喜欢比其他的人更富有、更聪明和更漂亮。如果别人变得富有、聪明和英俊，那就没有什么值得骄傲的了。比较会产生自豪感，超越他人的快乐。因此，一个骄傲的人是不可能去爱的。第二，骄傲的人永远不会满足。与他人竞争并不总是骄傲的表现。例如，当资源稀缺时，人们经常相互竞争这些资源。然而，一个骄傲的人会试图得到更多，即使他已经拥有比他需要的多。许多罪恶，例如贪婪和自私，都是骄傲的结果。 Sebagai contoh, uang. Keserakan pasti membuat seseorang menginginkan uang demi rumah yang lebih baik, liburan yang lebih baik, makanan dan minuman lebih baik. Tetapi keserakan itu hanya sampai titik tertentu. Dia kalau udah mendapatkan sampai dia puas, dia sudah cukup. Tetapi kesombongan itu beda. Dia pengen lebih-lebih terus sampai melebihi orang lain. Apa yang membuat orang dengan penghasilan 300 juta setahun ingin sekali mendapatkan 500 juta setahun? Ini bukanlah keserakahan untuk mendapatkan lebih banyak kesenangan.
300 juta per tahun akan memberikan semua kemewahan yang dapat dinikmati oleh siapapun. Karena itu kesombongan, keinginan untuk menjadi lebih kaya daripada orang kaya lainnya, dan lebih lagi keinginan akan kekuasaan. 例如钱，贪婪肯定会让一个人想要钱，但要更好的房子、更好的假期、更好的事物和饮料，但仅限于某一点。是什么让年收入为3亿印尼等的人想要每年赚几5亿印尼等？这并不是贪图更多的快乐。每年3亿印尼等将提供任何人都可以真正享受的所有奢侈品。骄傲心比其他富人更富有的愿望，以及此外对权力的渴望。 Orang yang sombong mendambakan kekuasaan, yaitu bagaimana dia bisa mengendalikan orang lain. Kekuasaan adalah sesuatu yang benar-benar dinikmati oleh kesombongan. Orang yang sombong ingin merasa lebih unggul dari orang lain, dan kekuasaan atas orang lain menumbuhkan superioritas. Menurut C.S. Lewis, kita bisa melihat perebutan kekuasaan dalam segala hal. Mulai misalnya, seorang wanita cantik, ya, yang berusaha mengumpulkan pengagum. Misalnya dia itu suka sama satu laki-laki, tetapi sebenarnya dia tidak suka kepada orang laki-laki itu. Dia hanya pengen orang laki itu suka sama dia karena dia ingin membandingkan dengan orang lain. Hingga pemimpin politik yang menuntut pengaruh dan kendali lebih besar. Jadi pencarian kekuasaan yang dipicu oleh kesombongan menyebabkan permusuhan antara manusia. Saudara, jika saya adalah orang yang sombong, maka selama masih ada satu orang di dunia yang lebih berkuasa, atau lebih kaya, atau lebih pandai daripada saya, dia adalah saingan dan musuhku. Karena itu, kesombongan tidak mungkin untuk mengasihi. 我们看呢，骄傲的人渴望权力，权力是骄傲真正享受的东西。骄傲的人想要感觉自己比别人优越，而凌驾于他人之上的权力就会产生优越感。根据 J.S. Lewis， 我们可以在一切事物上看到权力斗争，以试图既崇拜者的美丽女性，到要求更大影响力和控制力的政治领导人。骄傲所激发的对权力的追求，导致了人与人之间的敌意。如果我是一个狂妄的人，那么这个世界只要有一个人比我更强大、更富有、更聪明，他就是我的对手和敌人。 Jadi C.S. Lewis mencirikan kesombongan sebagai penyebab utama kesengsaraan di setiap bangsa dan keluarga sejak dunia diciptakan. Kenapa dunia berperang? Kenapa bangsa dan bangsa berperang? Karena dia pengen lebih dari bangsa lain, saudara. Suatu kesombongan itulah. Meskipun dosa buruk lain seperti mabuk-mabukan, terkadang dosa seperti mabuk-mabukan menyatukan orang. Wah, ciungti laikan peir, ya. Kadang-kadang bisa gitu. Tetapi kesombongan tidak pernah menyatukan orang. Itu membuat orang terpisah, pemecah belah, ya kan? Dan yang keempat, mengapa kesombongan itu adalah dosa yang besar? Karena kesombongan menjadikan Anda musuh Tuhan. Kesombongan tidak hanya menjadikan manusia bermusuhan satu sama lain, namun juga menjadikan manusia bermusuhan dengan Tuhan. C.S. Lewis berkata, di dalam Tuhan, Anda akan menghadapi sesuatu dalam segala hal yang jauh lebih unggul dari diri Anda sendiri. Ya, karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Kecuali Anda mengenal Tuhan sebagaimana adanya, dan oleh karena itu mengenal diri Anda sendiri bahwa Anda tidak ada apa-apanya. Dengan demikian, kesombongan membuat Anda tidak dapat mengenal Tuhan sama sekali. 这个 C.S. Lewis 将骄傲描述出 为自世界诞生以来，每个国家和家庭遭受苦难的主要原因。尽管
凶酒等其他坏罪有时可以使人们走到一起，但骄傲却永远不会使他们走到一起，只使人们分裂。骄傲使你成为神的敌人，骄傲不仅使人以人为敌，也使人以神为敌。刘易斯说，在上帝身上，你会遇到在各方面都优于你自己的东西，除非你了解上帝的本来面目。因此，了解你自己毫无意义，这样骄傲使你根本不认识神。 Selama kamu sombong, kamu pasti tidak bisa mengenal Tuhan. Orang yang sombong selalu memandang rendah orang lain. Dan tentu saja, selama Anda selalu melihat ke bawah, Anda tidak dapat melihat sesuatu yang berada di atas Anda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang buruk. Bagaimana orang-orang jelas-jelas diliputi rasa sombong bisa berkata bahwa mereka beriman kepada Tuhan dan tampaknya sangat religius? Saya khawatir, itu berarti mereka menyembah Tuhan khayalan. Mereka secara teoritis mengakui bahwa diri mereka tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan khayalan ini. Namun sebenarnya, sepanjang waktu mereka membayangkan bagaimana Dia berkenan terhadap mereka dan menganggap mereka jauh lebih baik daripada manusia lainnya, yaitu seperti mereka membayar Rp1.000 berupa kerendahan hati khayalan kepada Tuhan, tapi mendapatkan disitulah bernilai Rp1.000.000 terhadap kesombongan terhadap sesamanya. 只要你骄傲，你就无法认识神。骄傲的人总是看不起别人，当然，只要你总是看不起别人，你就看不到高于你的东西。这提出了一个糟糕的问题：那些明显充满骄傲的人，怎么能说他们相信上帝，并且显得非常虔诚呢？恐怕这意味着他们正在崇拜一个想象中的上帝。他们理论上承认自己在这个想象中的上帝面前一无是处，但实际上他们一直想象着上帝如何兼顾他们，认为他们比普通人好得多。也就是说，他们向上帝支付了$1000的想象中的谦卑，并从中得到了价值100万卢比对他人的骄傲。 Saya kira itu adalah tentang orang-orang dipikirkan Yesus Kristus ketika Dia mengatakan beberapa orang akan berkhotbah tentang Dia dan mengusir setan dalam namanya hanya untuk diberitahu di akhir dunia bahwa Dia tidak pernah mengenal mereka. Dan siapapun di antara kita sewaktu-waktu mungkin berada di dalam perangkat maut ini. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 我猜只是关于基督所说的那些人。当他说有些人会传讲他并以他的名义赶鬼时，却在世界末日被告知他从未认识他们。我们任何人在任何时候都可能发现自己陷入了这个死亡陷阱。在马太福音7章22节这么说：当那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。 Saudara, kesombongan membuat Anda rentan terhadap iblis. Dosa lainnya selain kesombongan, ya imoralitas, kemabukan, pesta pora, ya, kata C.S. Lewis, berasal dari iblis yang bekerja melalui sifat hewani kita. Sebaliknya, kesombongan adalah murni spiritual dan akibatnya jauh lebih halus dan mematikan. Saudara, salah satu cara untuk jatuh ke dalam perangkat iblis adalah dengan menggunakan kesombongan untuk
mengatasi dosa buruk lainnya yang sederhana. C.S. Lewis berkata, faktanya para guru seringkali memanfaatkan harga diri anak laki-laki atau sebagaimana menyebutnya harga diri untuk membuat anak laki itu berperilaku sopan. Misalnya saudara, kamu jangan seperti anak itu kan kelas rendah, kamu kan kelas tinggi gitu loh. Ya, karena itu kamu harus bersikap lebih sopan dari mereka, kamu tuh beda. Nah, saudara, banyak orang telah mengatasi sifat pengecut atau nafsu atau sifat mudah marah dengan belajar berpikir bahwa hal-hal tersebut merendahkan martabatnya, yaitu melalui kesombongan. Saat itulah iblis tertawa. 我们来看呢，骄傲使你容易受到撒旦的攻击。这是雷比说，除了骄傲之外，其他的罪恶都来自魔鬼通过我们的动物本性对我们进行的影响。相比之下，骄傲纯粹是精神上的，因此更加微妙的致命。落入撒旦陷阱的一种方法是骄傲，来克服更简单的恶行。刘易斯说，事实上，老师经常利用男孩的自尊，或者他们所说的自尊，让他表现得有礼貌。许多人通过学会认为这种事情有损他们的尊严，即通过骄傲克服了懦弱，克服了怯懦、欲望和暴躁，这时候恶魔就笑了。 Dia sangat puas melihat Anda menjadi suci, berani, mampu mengendalikan diri, asalkan sepanjang waktu dia sedang membangun kesombongan dalam diri, seperti halnya dia akan cukup puas melihat Anda disembuhkan dari malaria, sebagai imbalannya dia memberi Anda kanker. Oke? Karena kesombongan adalah kanker rohani yang menghilangkan segala kemungkinan akan kasih atau rasa syukur atau bahkan akal sehat. Yang keenam, Anda bisa menjadi buta terhadap harga diri Anda sendiri. Dalam bukunya, C.S. Lewis menekankan bahwa kesenangan dipuji bukanlah kesombongan. Misalnya seorang wanita dipuji oleh kekasihnya, oh kamu itu cantik sekali, itu bukan sombong, itu adalah bangga. Karena apa? Karena itu tidak bersaing dengan orang lain. Atau seorang anak yang ditepuk oleh bapaknya dipuji, wah bagus sekali, Anda dapat hasil yang bagus, itu bukan kesombongan, itu adalah kebanggaan. Ya, dalam banyak situasi tidak ada salahnya mencoba dan berhasil menyenangkan seseorang. 他同样满意地看到你变得纯洁、勇敢、自控。只要一路走来，他在他心里建立起骄傲，就像他很满意地看到你这一疟疾作为回报。 给予他癌症，因为骄傲是一种精神癌症，它消除了爱、感恩，甚至理性的任何可能性。你可能会对自己的自我价值视而不见。刘易斯在他的书中强调，受到赞扬的乐趣并不是虚荣，有许多情况下。 尝试或者并成功取悦某人，并没有什么坏处。C.S. Lewis mencirikan kesombongan atau melihat atau menikmati pujian dari orang lain sebagai jenis kesombongan yang paling tidak buruk, karena hal itu menunjukkan bahwa Anda belum sepenuhnya puas dengan kekaguman Anda sendiri. Akan tetapi, masalah dimulai ketika Anda mulai kurang menyukai pujian dan lebih menyukai diri sendiri. Kesombongan yang sangat hitam dan kejam muncul ketika Anda terlalu meremehkan orang lain sehingga Anda tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Anda diberikan tahu suatu kebenaran dan Anda sebenarnya percaya akan kebenaran itu, tetapi Anda sangat suka sama diri sendiri sehingga Anda mengabaikan kebenaran yang telah Anda percaya itu. Tentu saja sangatlah benar dan seringkali menjadi kewajiban kita untuk tidak memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita jika kita melakukannya dengan alasan yang benar.
Misalnya dengan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, orang lain ngomongin kita, itu memang benar kalau misalnya kita tidak memperdulikan orang lain. Tetapi kalau misalnya orang lain itu menasihati kita yang benar dan kita sebenarnya tahu bahwa itu benar, tetapi kita memilih untuk tidak memperdulikannya karena kita terlalu meremehkan orang lain, itu tidak benar. Yaitu karena kita jauh lebih memperdulikan apa yang Tuhan pikirkan. 刘医师将自豪感，即看到并享受他人的赞美，描述为最不坏的自豪感，因为它表明你还没有完全满足于自己的钦佩。然而，当你开始越来越不喜欢赞美，而越来越喜欢自己时，问题就开始了。当你太低估别人，以不在乎他们对你的看法时，就会出现一种非常黑暗和残酷的骄傲。当然，如果我们出于正确的理由这样做，那么不去关心别人对我们的看法是绝对正确的，而且往往是我们的责任。也就是说，因为我们更关心上帝的想法。 Sekarang saya tutup dengan bagaimana meraih kerendahan hati. Saya kasih satu langkah doang, saudara. Bagaimana cara seseorang memperoleh kerendahan hati? Langkah pertama, kata Lewis, adalah ya kita menyadari bahwa kita sombong. Jika kita merasa tidak sombong, maka sebenarnya kita adalah sangat sombong. Ini adalah langkah besar dan tidak ada langkah yang dapat diambil sebelum melakukan langkah ini, yaitu menyadari bahwa sebenarnya kita sombong. Menurut C.S. Lewis, orang yang rendah hati akan menganggap Anda sebagai orang yang ceria, cerdas, dan sangat tertarik dengan apa yang Anda katakan kepadanya. Jika kita tidak menyukai jika orang mengatakan itu karena Anda merasa sedikit iri hati kepada siapapun yang tampaknya begitu mudah untuk menikmati hidup. Tuhan Yesus memberkati. 这个是结束的这个经文。一个人怎么样才能获得谦卑呢？刘医师说，第一步是意识到你很骄傲。如果你不觉得嚣张，那你确实很嚣张。这是一个很大的步骤，在迈出这一步之前，不能采取任何步骤。根据刘医师说，一个谦虚的人会认为你是一个开朗、聪明的人，并且对他说的话非常感兴趣。如果你不喜欢他，那就因为你对那些似乎如此轻松的享受生活的人感到有点妒忌。耶稣祝福你，阿门。